Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sifat-sifat jajar genjang dan trapesium. Baiklah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan ILKPD, simaklah penjelasan yang ada pada video ini. Adapun KD pembelajaran yaitu KD 3.11 dan 4.11. Dengan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dapat mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang. Tujuan yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi sifat-sifat trapesium. Dan tujuan yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat jajar genjang dan trapesium. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang sifat-sifat jajar genjang dan trapesium, kalian harus tahu terlebih dahulu apa saja manfaat mempelajari sifat-sifat jajar genjang dan trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama merupakan waji yang potongannya berbentuk bangun datar jajar genjang. Sedangkan gambar kedua merupakan meja yang permukaannya berbentuk trapesium. Nah, dengan mempelajari sifat-sifat jajar genjang dan trapesium, sehingga kita dapat membedakan bentuk-bentuk permukaan benda berdasarkan sifat-sifatnya. Misalnya, mana permukaan benda yang berbentuk jajar genjang dan mana permukaan benda yang berbentuk trapesium. Nah, demikianlah salah satu manfaat mempelajari sifat-sifat jajar genjang dan trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang sifat-sifat jajar genjang dan trapesium, perhatikanlah gambar di bawah ini. Gambar pertama merupakan gambar permukaan gedung yang berbentuk jajar genjang. Sedangkan gambar kedua merupakan gambar atap rumah yang permukaannya berbentuk trapesium. Nah, mana saja sisi dan sudut dari kedua gambar ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita ilustrasikan gambar pertama dan kedua, sehingga kita peroleh ilustrasi dari gambar pertama, yaitu sebuah gambar jajar genjang yang kita beri nama ABCD. Nah, ternyata memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Serta memiliki 4 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, sedangkan ilustrasi dari gambar yang kedua menghasilkan sebuah gambar trapesium ABCD yang juga memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD, serta memiliki 4 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, sebelum kita masuk ke materi, cobalah simak masalah berikut ini secara seksama. Ibu membeli kue chestnut yang permukaannya berbentuk jajar genjang seperti pada gambar di samping ini. Bagaimana sifat-sifat dari jajar genjang itu? Nah, dari permasalahan ini diketahui bahwa kue chestnut permukaannya berbentuk jajar genjang. Kemudian yang ditanyakan dari masalah ini, bagaimana sifat-sifat dari jajar genjang itu? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita lakukan kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan sifat-sifat jajar genjang. Nah, langsung saja yang pertama berdasarkan sisi jajar genjang. Kue chestnut yang permukaannya berbentuk jajar genjang tadi kita ilustrasikan seperti pada gambar yang ada di video ini. Nah, kita beri nama jajar genjang ABCD. Kemudian kita ukur panjang setiap sisinya. Kita dapatkan panjang sisi AB dan sisi CD yaitu sama-sama 8 cm. Nah, selanjutnya kita ukur panjang sisi BC dan sisi AD, ternyata panjangnya yaitu sama-sama 5 cm. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapatkan bahwa sifat yang pertama dari jajar genjang yaitu sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan diagonal jajar genjang. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, mana saja garis yang dimaksud pada jajar genjang ABCD ini? Ternyata garis pertama yang dimaksud yaitu garis AC, atau kita kenal dengan nama diagonal AC. Garis yang kedua yaitu garis BD atau diagonal BD. Nah, titik
perpotongan dari kedua diagonal ini kita lambangkan dengan O. Selanjutnya, kita ukur panjang diagonal AC, kita dapatkan yaitu 11,5 cm. Dan ternyata panjang diagonal AC ini juga membagi 2 sama panjang COA dan COC, yaitu sama-sama 5,75 cm. Nah, selanjutnya kita ukur panjang diagonal BD, kita dapatkan yaitu 7 cm. Nah, diagonal di BD ini juga membagi 2 sama panjang COB dan COD, yaitu sama-sama 3,5 cm. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapatkan bahwa sifat yang kedua dari jajar genjang yaitu memiliki 2 diagonal yang membagi sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sudut jajar genjang. Kita ukur besar sudut A, kita dapatkan yaitu 60 derajat. Nah, besar sudut B kita dapatkan yaitu 120 derajat. Besar sudut C kita dapatkan yaitu 60 derajat. Nah, sudut D besarnya yaitu 120 derajat. Ternyata besar sudut A dan sudut C yaitu sama-sama 60 derajat. Nah, begitu juga dengan besar sudut B dan sudut D ternyata sama-sama 120 derajat. Kemudian, jumlah sudut A dan sudut B yaitu 180 derajat karena sudut ini saling berdekatan. Begitu juga dengan sudut C dan sudut D. Jumlah sudutnya juga 180 derajat karena saling berdekatan. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapatkan bahwa sifat yang ketiga dari jajar genjang yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kemudian sifat yang keempat yaitu jumlah sudut yang berdekatan yaitu 180 derajat. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan simetri lipat jajar genjang. Simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga dapat menutup bagian lain dengan tepat. Nah, jadi berapakah simetri lipat jajar genjang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita lipat jajar genjang ABCD secara horizontal. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa tidak membagi 2 bagian sama besar dan tidak saling menutupi bagian lainnya dengan tepat. Nah, selanjutnya kita lipat secara vertikal ternyata juga tidak membagi 2 bagian yang sama besar dan juga tidak menutupi bagian lainnya dengan tepat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sifat yang kelima dari jajar genjang yaitu jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sumbu simetri. Sumbu simetri merupakan garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, karena sumbu simetri dan simetri lipat saling berhubungan dan dari hasil melipat kertas jajar genjang tadi baik itu secara horizontal maupun secara vertikal, kita dapatkan bahwa jajar genjang tidak memiliki simetri lipat sehingga jajar genjang juga tidak memiliki sumbu simetri. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan simetri putar. Simetri putar merupakan putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkai semula. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada video, terlihat sebuah jajar genjang yang belum kita beri nama. Kemudian keempat sisinya ini kita beri garis tepi. Nah, sehingga menghasilkan sebuah jajar genjang yang baru. Nah, kemudian kedua jajar genjang ini, semua titik sudutnya kita beri nama, yaitu ABCD. Nah, selanjutnya kita satukan kedua jajar genjang tersebut, lalu kita beri titik tengah atau titik putar, kemudian kita putar 90 derajat, ternyata kita dapatkan tidak simetris. Nah, selanjutnya kita putar setengah putaran atau 180 derajat, ternyata kita dapatkan simetris. Nah, selanjutnya
kita putar sepertiga putaran atau 270 derajat ternyata juga tidak simetris. Dan terakhir kita putar satu lingkaran penuh atau 360 derajat, kita dapatkan simetris. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sifat dari jajar genjang yang terakhir yaitu jajar genjang mempunyai dua simetri putar. Nah, untuk kesimpulan pengamatan 1, silahkan kamu tuliskan pada lembar ILKPD-mu. Begitu juga dengan kegiatan 2, menemukan sifat-sifat trapesium, silahkan juga kamu lanjutkan di ILKPD. Sekian penjelasan yang ada pada video ini. Selamat mengerjakan ILKPD.